Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, hari ini tepatnya pada tanggal 7 Juni tahun 2023, gua habis menonton Transformers Rise of the Beasts. Yang jujur aja gue bukan adalah fans berat Transformers, tapi gue sebagai penonton awam akhirnya gue bisa menemukan cerita yang menarik dan juga nggak monoton. Jadi gue merasakan sinematik dan juga storyline yang nggak dipaksakan dan juga literally ada sesuatu yang berbeda. So gue seneng banget dengan film yang satu ini, maka dari itu kita akan review semuanya di video kali ini. Tapi tenang aja ya, di video review kali ini gue tidak akan spoiler mengenai ceritanya karena itu akan gue bahas di konten tersendiri aja. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya di bioskop, tenang aja, video ini aman dari spoiler dan gue akan memberikan pendapat gue sendiri tentang apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka di film Transformers Rise of the Beasts ini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Transformers Rise of the Beasts menjadi film kedua dari series Transformers yang udah di reboot total ya. Dan ini udah di reboot semenjak di film Bumblebee. Nah, di film Bumblebee kita udah melihat para Autobots itu udah terdampar di bumi karena ada perang Cybertron yang terjadi di sana. Maka dari itu ini adalah sequel lanjutan dari film Bumblebee. Maka dari itu mungkin buat kalian yang belum nonton Transformers dari film Bumblebee, mungkin kalian bisa nonton film Bumblebee dulu. Habis itu kalian bisa menonton film Transformers Rise of the Beasts ini. Tapi jujur aja, gue sebagai penonton awam pun gue bisa menikmati Pak tanpa ngikutin lore-nya seperti apa karena itu semuanya udah diceritakan di filmnya. Jadi gue lihat sutradara itu juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan cerita yang semua lore-nya itu diceritakan sehingga kita sebagai penonton tuh lebih ngerti. Oh, para Autobots tuh seperti ini toh. Oh, para musuh-musuhnya juga seperti ini toh. Dan para Maximals segala macam manusia-manusianya itu semuanya lengkap mereka ceritakan. Oke, di video ini aku akan bahas mengenai positif dan negatif yang gua dapatkan ketika gua menonton Transformers Rise of the Beasts ini. Yang pertama, musuh baru yang jauh lebih mencekam. Oke, kalau biasanya kan kita kalau di film Transformers itu kan filmnya kalau nggak jauh-jauh dari si Megatron, Galvatron, atau enggak di film kelima yang udah gua lupakan dan ampas minta ampun pada yang film The Last Night itu. Tapi ketika gua menonton Rise of the Beasts ini, akhirnya mereka lebih mengeksplor lagi mengenai film baru yang mereka hadapi, yaitu Scourge dan juga Unicron. Nah, Scourge ini adalah sosok Transformers dan dia juga adalah pemimpin dari ras terbaru yang bernama Terrorcons. Dan semuanya ini itu udah diambil dari versi animasinya. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas yang mengenai Transformers Rise of the Beasts ketika kita nonton trailer kemarin ya, bahwa Rise of the Beasts ini akan menceritakan tentang mengenai peperangan Autobots dan juga para Maximals akan melawan bangsa Terrorcons yang juga mereka itu akan berusaha untuk membangkitkan si Unicron. Dan itu sudah dibahas di berbagai macam trailernya. Jadi ini nggak terlalu spoiler banget ya. Dan untuk Unicron dan juga si Scourge itu udah memberikan kesan yang baru dan gak juga membosankan. Jujur aja ya, gue ketika nonton Megatron di film Transformers 1, 2, 3 itu sebenarnya udah cukup. Dan ketika dia muncul lagi di film keempat dan keempat tuh udah mulai gak usah ada si Megatron. Gue tahu ada Galvatron di situ. Cuman lagi-lagi kan di si Galvatron di film Transformers yang keempat itu dia kan juga adalah reinkarnasi dari si Megatron. Dia cuma gak di armor doang, Pak. Makanya gue suka ngomong, astaga, gak ada villain lain selain Megatron. Makanya kita butuh sosok villain baru. Dan ternyata di film yang Rise of the Beasts ini, Megatron akhirnya bisa singkirkan ya. Dan akhirnya kita mendapatkan villain baru, yaitu si Scourge dan juga si Unicron. Nah, Unicron ini itu adalah villain paling berbahaya di lore-nya Transformers. Karena bisa dibilang itu adalah sosok robot yang bisa memakan berbagai macam planet yang ada di semesta. Makanya gua ngeliat ketika si Unicron beraksi itu intimidasinya dapat banget. Simple, dia tuh pengen menguasai dunia, bahkan dia tuh ingin memakan semua berbagai macam
planet-planet. Bahkan yang ia incar adalah planet bumi, kan situ ada beberapa ras Autobots dan juga para ras Maximals yang terjebak di sana. Well, itu literally adalah motivasi yang benar-benar baru buat gua, dan juga gua sebagai penonton enjoy ketika gua melihat Unicron dengan motivasi jari seperti apa, dan juga Scourge sebagai tangan kanannya seperti apa. Well, itu literally semuanya dieksekusi dengan baik. Bahkan gue suka banget dengan cara voice actingnya, bahkan dialognya dan juga naskahnya juga nggak cheesy. Jadi mereka tuh nggak seperti kayak villain Hollywood pada umumnya. Mereka itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi gue bisa melihat Unicron dan juga Scourge ketika mereka tampil di Rise of the Beast ini, karakter mereka tuh hidup, Pak. Itu yang gue rasakan sih. Makanya gue salut banget dengan villain baru, motivasi baru, dan juga tujuan juga baru. Nah, itu yang gue suka dari mereka ketika hadir di sini. Bahkan berbagai macam anggota Terrorcons yang hadir di sini juga gak yang kayak Megatron kayak dulu. Dimana kalau kita dulu lihat di Decepticons dulu ya, mereka tuh tujuannya cuma satu, yaitu memanggil Allsparks. Kalau nggak salah ya, di Transform pertama ya, ada sebuah artefak yang bernama Allsparks dari Cybertron, dimana itu menjadi senjata utama untuk menghancurkan bumi. Itu kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah di film Transformers pertama ya. Dan ketika gua melihat di Rise of the Beast ini, sebenarnya hampir ke callback ke film pertamanya dulu, cuman feel-nya dibuat berbeda, dan juga temanya hampir sedikit jauh lebih kompleks. Karena mereka gua melihat Transformers itu mereka tuh lebih mengarah ke versi animasinya zaman dulu. Jadi mereka tuh lebih ke lore-nya daripada ke cerita yang kayak seperti Michael Bay dulu ya. Itu literally semua beda. Makanya di sini gue melihat, oh my god, bagus banget, Pak. Makanya gue suka banget. Semua filmnya memorable semua. Scourge juga bagus, Unicron apalagi meskipun dia nggak tampil perdana, tapi gue yakin Unicron akan menjadi villain selanjutnya di berbagai macam film Transformers kedepannya seperti itu, Pak ya. Wow, bagus banget sih dengan Rise of the Beast kali ini. Yang kedua, karakter manusia yang berguna akhirnya, Pak. Akhirnya karakter manusianya jauh lebih berguna. Karena jujur aja, gue ketika nonton semua series Transformers, yang paling gue benci itu ada Transformers The Last Knight, yang dimana Kate Yeager di situ itu diceritakan bahwa itu adalah ancestornya, bahwa itu adalah keturunan dari berbagai macam pasukan pedang. Waduh, apain gitu loh. Kayak kan kita tahu bahwa Kate Yeager di film Transformers 4 itu kan adalah seorang yang gak sengaja menemukan truknya si Optimus Prime. Itu pun dia gak sengaja. Makanya tiba-tiba ketika dia udah dipilih sebagai saya adalah keturunan para pasukan pedang di masa lalu yang terhubung dengan Cybertron, Transformers segala macam. Ngapain? Itu yang langsung agak maksa The Last Knight. Makanya gue bisa melihat Michael Bay itu kesulitan untuk membuat film kelima kemarin. Makanya anjlok, kan ya, hancur tuh. Kesel banget gue. Tapi ketika gue melihat di Transformers Rise of the Beast, dimana mereka tuh menampilkan sosok si Noah Diaz, dia literally perkenalannya hampir sama seperti si Sam Witwicky, dimana karakternya adalah seorang yang culun, bahkan dia sangat kikuk, tapi dia memiliki sebuah keberanian untuk menyelamatkan dunia dari ancaman para Terrorcons ini, Pak. Makanya gue bisa melihat Noah Diaz ini jauh lebih ditingkatkan lagi ya. Makanya gak cuma si para robot-robotnya doang, tapi juga karakteristik manusianya juga dihidupkan kembali. Makanya gue suka banget sih dengan perkenalan si Noah Diaz seperti apa. Dia adalah seorang ya mantan militer segala macam, dan itu udah diceritakan di berbagai macam materi promosinya. Dan ketika itu udah diluncurkan di filmnya, wow, gue jadi makin cinta dan makin peduli dengan Noah Diaz ini. Bahkan gue nggak sabar lagi untuk melihat dia di next sequel ke depannya. Literally gue inget dia tuh sama banget kayak Sam Witwicky, dimana itu adalah orang yang kikuk, tapi ketika dia muncul di sequel nanti, dia akan menjadi seorang yang badass dan jauh lebih dekat banget dengan berbagai macam Transformers yang lainnya. Makanya gue gak sabar banget kalau ada film ketiga mungkin. Well, please lah, ini adalah karakter yang bagus dan sayang banget itu hanya dimunculkan di satu film. Makanya gue gak mau kejadiannya sama seperti di film Bumblebee, dimana kalau di film Bumblebee itu si yang diperankan oleh si Hailee Steinfeld itu hanya cuma muncul di satu film doang, Pak. Makanya gue pengen Noah Diaz ini akan menjadi karakter yang permanen di berbagai macam trilogi Transformers yang baru seperti itu ya. Yang ketiga, ending yang begitu what the fuck. Apaan nih ending, Pak? Jujur aja ya, kita semua satu studio kita ngeliatnya, oh my god, apaan nih ending. Jadi ending itu what the fuck banget, WTF banget, literally WTF. Dan ini gak cuman gua doang yang merasakan, satu studio juga merasakan. Bukan ada kejutan, bukan ada apa-apa, tapi ini literally, well, gua gak bisa ngomong apa-apa ya, karena ini mengandung spoiler banget. Jadi buat kalian yang mau nonton, silahkan tonton dulu filmnya di bioskop. Karena gua jamin lu yang nonton film Transformers Rise of the Beast, kalian akan bisa merasakan ending dan post creditsnya literally what the fuck banget, Pak. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Dan
Ini literally di luar dugaan kita sebagai para penonton dan juga para fans Transformers. So buat kalian yang pencinta Transformers banget, mending tonton dulu filmnya di bioskop karena kalian akan bisa melihat ending yang begitu what the fuck banget, Pak. Oke lah ya. Yang keempat, tidak terlalu komikal. Oke, gua tahu untuk Transformers Rise of the Beast ini mereka tuh akan lebih fokus kepada berbagai macam referensi animasinya. Nah, di situ gua bisa melihat ini kayaknya bakal lebih ke lore animasinya deh, karena gua juga mikir gitu. Tapi pas ketika gua melihat filmnya, ternyata mereka tuh masih bisa mengutamakan yang namanya fans awam. Mereka masih bisa mengutamakan yang namanya fans-fans yang belum ngerti banget tentang Transformers seperti apa. Karena literally ini adalah refreshing banget, ini adalah soft reboot dari mereka agar supaya kita sebagai para fans itu juga jauh lebih mendalami semua robot-robotnya dan juga pertarungannya, bahkan konfliknya juga diceritakan. Jadi nggak yang terlalu plot hole banget ya, dari siapa itu Mira, siapa itu si Bumblebee, si Optimus Prime, Optimus Primal, segala macam, mereka itu semuanya diceritakan di filmnya itu. Jadi buat kalian mungkin yang nggak ngikutin soal versi animasinya, dan kalau kalian nggak ngikutin film Transformers yang zaman-zaman Michael Bay mungkin, well, tenang saja, semuanya udah di cover oleh sutradaranya dan juga penulis naskah yang begitu ciamik banget. Makanya gue sebagai penonton awam pun bisa jatuh cinta dengan film Transformers Rise of the Beast ini. Sumpah, pertarungan kece dan juga semua protagonisnya dan antagonisnya, mereka semua memiliki karakteristik yang jauh lebih keren dan gak monoton seperti pada eranya Michael Bay dulu ya. Maaf ya, mungkin buat kalian mungkin fans dengan Michael Bay ketika dia menggarap Transformers dulu, well, gue lebih suka dengan film yang pertama doang. 2, 3, 4, 5 udah mulai ampas, Pak. Maaf ya. 2 tuh udah mulai oke lah, masih gua bisa ampuni. 3 oke lah. 4 masih ya meskipun maksa tapi oke lah. Tapi yang kelima gua nggak bisa ampuni, Pak. Makanya aduh, Michael Bay itu kayak kebingungan banget untuk menutup saganya Transformers versi dia seperti apa. Makanya semuanya dirubah menjadi bentuk yang versi jauh lebih mechanical dan juga jauh lebih ke versi animasinya. Makanya kalau kalian tahu ya, Transformers itu mereka tuh zaman dulu terkenalnya itu dari film animasinya. Kalau nggak salah ada Transformers G1, ada Transformers versi tahun 80-an, di mana itu bentuk movie tapi dalam bentuk animasi. Dan gue masih ingat mereka tuh muncul di Antv kalau nggak di Global TV ya. Tapi zaman-zaman gue ketika gue nonton Transformers pada jam 2 siang, gue masih ingat tuh zaman-zaman kecil tuh, itu tayangnya di Antv, Pak. Makanya buat kalian mungkin mau refreshing ke plotnya seperti apa Transformers di versi animasinya, monggo silahkan tonton. Tapi kalau kalian nggak mau sih nggak apa-apa sih, karena literally Rise of the Beast ini nggak terlalu komikal banget. Jadi ya ini aman kok buat kalian para fans awam yang mau explore lagi mengenai lore-nya Transformers. Bisa kalian tonton aja semuanya di Rise of the Beast ini. Jujur gua suka banget, Pak ya. Oke, itu aja mengenai sisi positif yang gua dapatkan ketika gua menonton Transformers Rise of the Beast ini. Sekarang kita akan bahas mengenai sisi negatifnya yang gua dapatkan. Jujur aja ini mengganggu gua banget ketika gua menonton film yang satu ini. Yang pertama, beberapa cut yang gak mulus. Maaf ya, mohon maaf Pak ya, gua sangat tidak suka dengan berbagai macam transisi mereka. Dan juga cut-nya kasar banget dari pertengahan hingga akhir. Oh my god, itu jujur aja itu mengganggu mood gua banget sebagai penonton. Ada beberapa scene yang mereka tuh action, tapi ketika itu di transisi, di cut, itu langsung menuju ke adegan yang slow. Kayak ritmenya mereka tuh kayak diputus di tengah-tengah durasi gitu. Ya elah, nggak gitu juga kali. Makanya gua langsung ngomong, anjir lah, kok cutnya nggak mulus banget. Bahkan gua udah berdebar nih ketika gua melihat ada action segitu brutalnya, tapi itu di-cut dengan adegan yang maaf gak penting gitu loh. Jadi ketika gua melihat hal ini, anjir lah, kayak mengganggu banget. Itu sumpah, itu mengganggu dan juga itu udah merusak mood gua sebagai penonton ya. Itu satu. Makanya gua langsung ngomong, aduh anjir, kayak ceritanya udah bagus tapi maaf sinematografinya agak sedikit kacau di pertengahan karena cut-nya tidak pas. Lagi-lagi gak pas di situ. Aduh, tapi itu untungnya nggak yang terlalu banyak ya, jadi gue bisa sedikit maafkan dengan transisi cut-nya yang begitu kasar di mata gue. Oke, satu. Yang kedua, cinema experience gue rusak total. Oke, maaf ya, gue ngomong gini. Ketika gue menonton di hari pertama, ini gue nggak bahas film lagi ya, gue bahas mengenai sisi eksternal yang gue rasakan ketika gue menonton film yang satu ini. Maaf, studionya penuh banget dan itu dipenuhi oleh semua orang-orang dewasa yang dimana mereka tuh habis pulang kerja, mereka habis pulang
pulang sekolah mungkin yang remaja-remaja. Jadi kita nontonnya rame banget di satu studio ini Pak ya. Cuma lagi-lagi ketika kita nonton di awal durasi, di mana itu memperlihatkan suasana Optimus Primal dan juga berbagai macamnya, itu literally itu banyak banget penonton yang mereka tuh telat Pak. Mereka telat dan mereka tuh mengganggu pemandangan gua ketika gua menonton film yang satu ini. Jujur gua menonton di teater CGV yang udah formatnya Spare X. Yang lu tau sendiri kan kalau Spare X itu kan adalah sebuah format bioskop yang dimana mereka tuh layarnya itu segede IMAX tapi melengkung. Jadi kita sebagai para penonton itu bisa dibuat jauh lebih explore lebih dalam mengenai suasana yang ada dalam filmnya. Tapi lagi-lagi maaf Pak ya, untuk di sini gua merasa sangat rugi banget ketika gua menonton Transformers Rise of the Beast ini. Banyak banget penonton yang telat, ada yang banyak banget yang ngomong, dan literally banyak banget yang ngeluarin HP yang gitu silaunya. Literally itu udah mengganggu gua banget. Jujur aja, gua sangat terganggu dan gua nggak ada enjoy-enjoynya. Tapi untungnya gua ketolong karena ceritanya bagus, dan juga actionnya bagus, jokesnya juga gak maksa, dan itu sesuai dengan tempatnya. Oke, itu yang gua suka. Makanya untungnya ini bisa mengcover gua yang udah emosi banget ketika gua melihat banyak banget penonton yang telat banget masuk ke studio. Itulah yang gue rasakan. Makanya ini gue ngomong jujur nih, ini buat kalian yang mau nonton di bioskop, please lah datang sesuai dengan tepat waktu dan gak mengganggu penonton yang lain. Jujur itu adalah keluhan gue. Please buat kalian yang lagi di bioskop, di teater, tolong lah ya HP itu diletakkan kayak ya, HP diletakkan, gak usah nyalain HP, gak usah ngomong sana sini. Please enjoy the film, enjoy movie-nya, jangan mengganggu penonton yang lain. Tolong ya, bioskop itu adalah tempat umum, bukan tempat pribadi. Ya teman-teman, lu bisa seenaknya aja, lu bisa mengeluarkan HP lu lah, lu ngapain kayak ngomong-ngomong lah, ada spoiler di belakang gua, bodoh lah. Jujur aja ya, ada beberapa orang di belakang gua dan mereka tuh spoiler, oh habis gini nih, habis gini nih, bodoh lah. Maaf ya, ini adalah momen terusak yang pernah gua lihat ketika gua habis menonton film Venom Let There Be Carnage, di mana gua masih ingat di post credit scene-nya itu banyak banget yang spoiler, bodoh lah. Makanya aduh, ini buat kalian mungkin para penonton yang mungkin satu studio dengan gue ya, please lah, lu jangan berisik karena itu literally itu adalah tempat umum dan kita semua bayar kok, kita semua bayar pakai duit kita sendiri. Jadi please jangan mengganggu penonton yang lain dan jangan sampai telat ya. Kesel banget gue lihat orang telat aja udah kesel Pak, apalagi nonton di saat mereka itu lagi telat. Aduh, ngalangin pemandangan gue banget. Dan jujur aja ada beberapa scene yang gue tuh udah nggak fokus dengan mereka semua para orang-orang yang telat, dan itu nggak cuma satu dua orang loh, banyak bahkan mereka tuh telat tuh hingga sampai pertengahan durasi film Rise of the Beast ini. Jujur itu sangat terganggu banget. Oke, jadi well, ini adalah nasihat gue ya sebagai fans juga, sebagai penonton awam juga. Please buat kalian para penonton lebih disiplin mengenai nonton film. Oke. Skor untuk Transformers Rise of the Beast ini gua kasih nilai 8 dari 10. 8 dari 10 karena jujur aja selain ceritanya dan juga karakter utamanya, protagonis juga antagonisnya juga makin dapet. Musik Pak, musik juga memorable banget. Bahkan musik-musik DJ yang ketika mereka bertarung tuh, oh my god, apalagi ketika si itu datang, wah gila. Jadi apa ya, ada beberapa adegan callback yang kita dapatkan kalau kita udah pernah menonton fansnya Michael Bay dan juga di film Bumblebee kemarin. Oke, jadi well, gua sangat bersyukur banget bisa menonton Rise of the Beast ini bersama dengan kalian guys. Oke, so buat kalian yang mungkin masih belum yakin nonton film Transformers Rise of the Beast, well, mending nonton dulu. Kalau gua saran sih yang mending kalian nonton versi IMAX atau enggak versi Spare X di CGV, karena gua jamin lo bakal bisa mendapatkan cinema experience yang jauh lebih dalam dan juga jauh lebih luas karena lensanya udah wide, dan juga kita sebagai para penonton itu jauh lebih semangat nontonnya karena kita jauh lebih fokus. Itu dia Pak yang gua suka. Oke, sekarang giliran kalian nih. Kalau kalian udah menonton Transformers Rise of the Beast ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo.